Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ataupun selamat siang maupun selamat malam bagi kita semua yang mungkin tengah mendengarkan materi pola pikir di hari kedua dari kegiatan pembekalan relawan literasi. Sebelum kita masuk dalam materi yang tentunya sama-sama kita ketahui, yaitu tentang pola pikir, mari kita mengukur terlebih dahulu kemampuan pola pikir kita dengan cara mengisi kuesioner dalam link yang tertera di layar kali ini. Kuesioner ini bukanlah untuk menghujat pola pikir yang kita miliki, tetapi kita sama-sama ingin mengetahui pola pikir apa sih yang kita miliki, bagaimana sih perasaan kita terhadap pola pikir, apakah kita menganggap keberadaan pola pikir itu merupakan sesuatu yang penting, sesuatu yang signifikan untuk membawa perubahan, ataukah tidak. Jadi, isilah kuesioner ini dengan sejujur-jujurnya, sejujur-jujur nilai-nilai yang Anda praktikkan, serta sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Jadi jangan khawatir, ini tidak ada hubungannya dengan penilaian sama sekali, tapi kita hanya ingin mengukur dan melihat seperti apa sih pola pikir yang kita terapkan dalam kehidupan kita, terutama sekali sebagai seorang tenaga pendidik. Apabila kita semua sudah mengisi kuesioner tentang pola pikir yang tadi sudah dibagikan melalui link tersebut, mari kita masuk ke dalam materi pola pikir berkembang atau yang biasa juga disebut dengan growth mindset. Istilah pola pikir berkembang atau growth mindset ini sempat kita lihat bersama dalam kuesioner, di mana ada beberapa pertanyaan yang mengarah kepada pandangan kita terhadap pola pikir, pengetahuan kita terhadap pola pikir berkembang, dan sejauh mana kita menerapkan pola pikir berkembang dalam kehidupan kita. Nah, kali ini kita akan membahas lebih jauh lagi tentang keterlibatan pola pikir berkembang dalam praktek kita, terutama sekali karena pola pikir ini akan sangat membantu dalam keberhasilan kita melewati proses kesukarelawanan maupun proses mengajar pada anak-anak nantinya. Sebelum kita masuk dalam pola pikir berkembang, baiknya kita bahas bersama-sama dulu mengenai keberadaan pola pikir. Pentingnya sebuah pola pikir dalam kehidupan kita itu apa? Nah, di sini kita sama-sama bisa melihat sebelah kanan ada area kognitif dan sebelah kiri ada area kognitif dan sebelah kanan ada area non-kognitif. Kedua aspek ini adalah aspek yang sangat penting dalam proses pembelajaran anak. Pertama kita lihat dulu yang kognitif. Kognitif itu merupakan area kognitif, maksud saya adalah kemampuan otak yang digunakan untuk berpikir, membaca, belajar, memperhatikan, dan mengingat. Jadi area kognitif membuat kita bergantung banyak kepada kemampuan otak yang kita miliki. Apabila kita sering mengasah kemampuan otak, tentunya otak akan semakin mahir dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan berpikir, membaca, belajar, dan lain-lain. Begitupun sebaliknya, apabila kemampuan otak tidak sering diasah, tidak sering dikembangkan, begitu, maka kemampuan berpikir, membaca, memperhatikan, kemampuan mengingat itu juga tidak akan semaksimal yang diharapkan. Lalu bagaimana dengan kemampuan non-kognitif yang ada di sebelah kanan? Kemampuan non-kognitif inilah letak dari pola pikir kita nanti yang akan kita bahas. Disinilah letak pola pikir atau mindset, disinilah letak kemampuan kita mengontrol diri, kehidupan sosial, kemampuan kreativitas, kemampuan memecahkan masalah, dan lain-lain. Kedua hal ini tentunya saling berhubungan satu sama lain dan sangat penting perannya dalam kehidupan, terutama sekali dalam kehidupan anak, karena akan sangat membantu mereka dalam proses pengembangan aspek sosial emosional yang mereka miliki, terutama sekali sejak mereka kecil.
Apabila area kognitif merupakan ranah yang betul-betul kita kembangkan sesuai dengan kemampuan otak, maka di satu sisi hal yang membuat anak bisa termotivasi, terdorong untuk mencapai cita-cita yang mereka inginkan atau terdorong untuk mencapai semua harapan, capaian yang mereka inginkan, maka itu adalah ranah non-kognitif yang akan membantu hal tersebut. Dalam hal ini adalah pola pikir atau mindset yang akan lebih banyak kita bicarakan. Mindset berhubungan dengan sebuah kepercayaan terhadap kemampuan diri, seperti kecerdasan, dan tentunya mindset ini keberadaannya akan membantu setiap anak dalam kemampuan belajar. Karena mindset erat kaitannya dengan kepercayaan terhadap kemampuan diri anak, maka mindset ini dapat kita katakan begitu besar perannya. Kadang-kadang ketika kita melihat seorang anak, begitu apabila kita menghakimi seorang anak dan bilang bahwa, oh kamu tidak paham ini, kamu berarti tidak pintar, kamu bodoh. Maka ketika kita mengatakan hal seperti itu pada anak, bisa saja pola pikir atau mindset mereka menjadi percaya bahwa mereka tidak mampu, bahwa mereka tidak bisa. Padahal sebenarnya adalah di banyak sekali kasus itu bukan masalah ketidakmampuan anak begitu, tetapi mungkin ada praktik yang salah, mungkin ada cara mengajar yang salah, mungkin ada cara belajar yang kurang tepat, sehingga anak tersebut belum mampu menguasai materi yang diharapkan. Oleh karena itu, penanaman pola pikir yang baik di dalam diri kita maupun di dalam diri anak dalam hal ini itu sangat penting, terutama sekali dalam praktik kita nanti ketika kita akan mempraktikkan mengajar literasi. Kemudian apa itu pola pikir berkembang? Pola pikir berkembang atau growth mindset ini pertama kali dikembangkan oleh seorang psikolog bernama Carol Dweck. Jadi Profesor Dweck ini beliau menuliskan sebuah buku tentang mindset di mana kesuksesan seseorang, kesuksesan anak dalam belajar itu erat kaitannya dengan keberadaan mindset yang dimiliki. Apakah mindset yang dimiliki merupakan mindset yang membangun atau pola pikir yang membangun, pola pikir yang bisa membawa orang tersebut menuju kesuksesan, ataukah justru pola pikir yang dimiliki adalah pola pikir yang tetap, yang mungkin membuat seseorang itu menjadi tidak semangat dalam mencapai kesuksesan atau dalam belajar misalnya. Nah, dalam hal ini Dweck tentunya menjelaskan setidaknya ada dua pola pikir yang dimiliki oleh setiap manusia. Nada pertama adalah pola pikir tetap. Pola pikir tetap itu seperti apa? Pola pikir tetap atau fixed mindset itu adalah pola pikir di mana seorang individu itu percaya bahwa kemampuan serta talenta dasar itu merupakan bawaan genetika sejak kecil yang tidak dapat dirubah. Jadi, ketika seseorang memiliki pola pikir fixed mindset atau pola pikir tetap, dia lebih percaya bahwa kita itu ya terlahir, kecerdasan kita, semuanya dan lain-lain itu sudah ditetapkan sejak lahir. Apabila kita memiliki genetika yang cerdas, maka kita akan menjadi cerdas. Apabila memiliki genetika yang mungkin belum tidak maksimal dalam hal kecerdasan, maka kecerdasan kita juga tidak maksimal. Nah, itulah pola pikir tetap pada umumnya. Menurut Dweck, tentunya pola pikir ini sebaiknya kita hindari dan kita ganti, kita adopsi bersama-sama secara perlahan-lahan pola pikir kebalikannya, yaitu pola pikir berkembang atau growth mindset, di mana seorang individu dalam hal ini percaya bahwa kemampuan serta talenta dasar itu dapat dikembangkan melalui kerja keras, pemetaan strategi yang tepat, serta adanya pendampingan yang baik. Jadi, kita sama-sama bisa melihat di sini perbedaannya, di mana ketika pola pikir tetap itu mengatakan bahwa kecerdasan itu tidak dapat dirubah,
Maka pola pikir berkembang mengatakan bahwa kecerdasan, kemampuan, talenta dasar itu dapat dikembangkan. Caranya bagaimana? Tentunya melalui usaha. Usaha kerja keras, kemudian tidak hanya usaha yang diperlukan, tetapi kita memerlukan strategi yang tepat ketika berusaha, serta diperlukan adanya pendampingan yang baik, terutama sekali bagi anak-anak yang memiliki kesulitan belajar misalnya. Maka anak-anak yang memiliki kesulitan belajar akan sangat membutuhkan pendampingan yang baik dari guru kah mungkin, atau dari orang tua, dan dalam hal ini tentunya dari kita para relawan yang nanti akan mendampingi mereka dalam belajar literasi. Carol Dweck dalam hal ini memperkenalkan istilah growth mindset atau pola pikir berkembang kepada banyak sekali orang melalui bukunya ini. Setelah beliau dan teman-teman peneliti melalui beberapa penelitian yang dilandaskan pada penelitian terhadap kegagalan dalam pembelajaran yang dilakukan anak, sehingga dari kegagalan yang terjadi dalam pembelajaran anak dalam kacamata beliau itu sangat erat kaitannya dengan keberadaan pola pikir tetap atau pola pikir fixed mindset yang diterapkan dalam pembelajaran anak. Sehingga solusi yang beliau tawarkan atau dalam hal ini perspektif baru yang beliau kenalkan itu adalah kita semua sebagai tenaga pendidik serta anak-anak pula itu penting untuk menerapkan pola pikir berkembang dalam praktik kita, karena pada dasarnya keberhasilan atau kecerdasan anak itu sifatnya dapat dikembangkan. Jadi kepercayaan ini yang perlu ditanamkan di dalam diri kita maupun diri anak-anak. Bukan mereka tidak bisa belajar, tetapi mereka hanya belum menemukan strategi yang tepat. Mungkin mereka belum mengeluarkan usaha yang maksimal. Sehingga praktik-praktik tersebutlah yang harus diperbaiki agar anak menjadi lebih maksimal pencapaiannya. Sering sekali ketika kita melihat kegagalan yang terjadi yang dialami oleh siswa-siswi di kelas, kita seringkali mungkin berpikir bahwa itu artinya siswa-siswi ini tidak cerdas. Jadi seringkali kegagalan siswa-siswi itu kita kembalikan lagi salahnya, letak kegagalan siswa-siswi itu ya karena kemampuan mereka yang tidak maksimal, karena kecerdasan yang tidak mereka miliki. Yang mana dalam hal ini growth mindset menawarkan cara berpikir yang berbeda dan tidak menetapkan kegagalan siswa-siswi tersebut kepada kemampuan mereka yang mungkin tidak maksimal, tetapi letak kegagalan itu adalah karena siswa atau siswi tidak mempraktikkan pola pikir yang benar. Sehingga cara berpikir kedua inilah yang penting untuk kita tanamkan. Bukan berarti seorang siswa atau siswi itu tidak cerdas sehingga mereka gagal di kelas, tetapi adalah karena mereka tidak cukup mempraktikkan pola pikir yang benar, tidak cukup mempraktikkan usaha yang benar, tidak cukup memiliki pola pikir yang dapat membantu mereka berkembang. Selanjutnya kita akan sama-sama melihat sebuah video singkat mengenai penjabaran pola pikir berkembang atau growth mindset dan pola pikir tetap atau pola pikir fixed mindset. Kita juga akan mendengarkan apa manfaat kalau kita memiliki pola pikir yang berkembang tersebut. Mari kita simak sama-sama, dan setelah kita menonton video tersebut, kita akan berdiskusi bersama-sama. There are two types of mindset we can cultivate. One that embraces problems as opportunities to learn, and one that avoids them, often out of fear to fail. People that avoid conflicts can be described as having a fixed mindset. Those who see problems as interesting challenges have a growth mindset. Sometimes we like to switch from one to the other. People have a fixed mindset because they believe that basic qualities like intelligence or talents are fixed traits and that these traits are responsible for success.
They often like to document past achievements. With a growth mindset, people believe that new abilities can be developed through practice. This view creates the love for learning that most great leaders and artists have in common. For them, life becomes an exciting journey with endless opportunity to figure out new things and advance. To develop a growth mindset, Dr. Carol Dweck, the Stanford University professor who coined the term, advises leaders, teachers, and parents to celebrate trying. Teachers should applaud students for any grade if they studied hard. Parents should encourage their children to develop any new skill they are interested in. Doing this will make them learn the skill of learning, which will also help them back in the classroom. To illustrate the difference in everyday life, let's observe two imaginary kids. Jay thinks you've either got it or you haven't. Anne knows that she can learn anything if she wants it enough. At physical exercise, Jay avoids challenges. When it's time to jump over the vaulting horse, he's afraid to look stupid and be laughed at. Anne embraces any challenge. It's exciting, it's fun. She knows that failing is part of learning, and if she tries hard, at the end nobody will laugh at her. Jay avoids feedback. If the teacher tells him how to improve an assignment he has been working on, he takes it personally. Anne knows that to improve, she needs to listen to constructive criticism. She also understands that it's not her that is being assessed, but the results of her work on that one day. Jay always takes the easy road. For example, he likes escalators and hates to take the stairs. When he is practicing the guitar, he stops the moment he's getting stuck. Anne usually doesn't even take escalators. She jumps up the stairs, counts every step in her head, and enjoys feeling the blood rushing through her veins. She practices the drums every morning for 15 minutes. Not that she always enjoys it, but she knows that effort is part of a journey to a more fun life. Anne likes to see others succeed. It inspires her. She knows that if she motivates her friends to get better, she herself is likely to grow too. If his friends try new things and succeed, Jay feels threatened. He's afraid that their success will put pressure on him to do more with his life too. Modern companies look for employees with a growth mindset because they solve problems and persist despite obstacles. To spot the right ones, some ask during the interview whether the job applicant believes if managers are born or if management is a skill learned. Jay thinks that managers are born. Anne gets the job. Neuroscientists support the idea. They confirm that the brain grows like any other muscle in the body, with training. Studies show that adopted twins tend to have higher intelligence compared to their siblings who stayed with their biological parents. The difference appears to come from the higher educational levels of adoptive parents and shows that nurture is more important than nature. A simple switch in how a person views a situation can mean the world of difference. Not just the outcome of that situation, the outcome of that person's place in life. As the late poet Samuel Beckett once said, "Ever tried? Ever failed? No matter. Try again. Fail again. Fail better." What do you think about the concept? Is it overly simplistic? And if you buy the idea, do you believe it is possible to make a permanent switch from a fixed to a growth mindset? Please share your thoughts in the comment section below. Nah, kira-kira setelah menonton atau menyimak video tadi, pola pikir mana yang lebih mendominasi nilai-nilai dalam praktek kita sehari-hari? Bagaimana menurut kita bersama tentang pola pikir tersebut, pola pikir berkembang tersebut? Mana sih yang kira-kira lebih dominan dalam diri kita? Mungkin baiknya kita alokasikan 10-15 menit singkat untuk mendiskusikan pendapat kita bersama tentang pola pikir berkembang ini dan mana yang kira-kira lebih mendominasi dalam kehidupan kita sehari-hari.
Apabila kegiatan diskusi 10-15 menit sudah selesai, maka mari kita lanjutkan dengan melihat beberapa perbedaan dari fixed mindset dan growth mindset. Sebelah kiri kita bisa lihat ada fixed mindset, ciri-ciri dari fixed mindset atau pola pikir tetap, di mana landasan pola pikirnya adalah kecerdasan itu tidak dapat dirubah. Ketika kita berpikir seperti itu, maka kecenderungan kita pasti akan mengarah kepada kemauan ingin terlihat pintar atau cerdas saja. Jadi takut mengambil tantangan, begitu ya. Apabila melihat tantangan, maka karena kemauannya adalah ingin terlihat pintar atau cerdas saja, maka ketika melihat tantangan, kecenderungan orang-orang yang memiliki pola pikir tetap, ia akan menghindar dari tantangan tersebut dan cenderung akan mencari zona aman saja. Hal-hal yang kira-kira pasti untuk mereka bisa kerjakan. Kemudian ketika mereka menghadapi rintangan, begitu, mereka akan cenderung menyerah dan tidak termotivasi untuk bertahan, tidak termotivasi untuk menyelesaikan rintangan yang dihadapi. Kemudian ketika mereka berusaha, mereka akan cenderung pesimis dan akan cenderung mungkin tidak mau mencoba, begitu. Mereka pesimis bahwa nanti mungkin usahanya akan gagal, kalau gagal nanti mereka akan malu, seperti itu. Kemudian ketika menghadapi kritik, orang-orang dengan fixed mindset akan cenderung mereka akan mengabaikan kritik, menutup mata dan telinga terhadap kritik, tidak suka kritik yang diterima dari orang lain, menganggap kritik itu adalah sebuah celah yang tidak boleh mereka dengar atau yang tidak mereka suka sama sekali untuk didengar. Kemudian ketika melihat kesuksesan orang lain, maka mereka akan cenderung merasa terancam dengan kesuksesan orang lain tersebut. Mereka tidak menyukai kesuksesan orang lain. Ada sifat iri di situ ya. Jadi di mana pola pikir tetap itu lebih kepada mengarah. Hal-hal seperti inilah kecenderungan tersebut yang memperlihatkan bahwa orang-orang dengan pola pikir yang tetap itu akan cenderung memiliki kemauan yang mengarah kepada hanya ingin terlihat pintar atau cerdas. Kemudian bagaimana dengan sebelah kanan, di mana kita melihat area growth mindset? Sebenarnya ini juga sangat berkorelasi, sangat berhubungan erat dengan apa yang diajarkan oleh agama Islam, agama kita, begitu. Jadi alhamdulillahirrabbilalamin, kecerdasan itu tentunya bisa berkembang dan perlu dikembangkan juga. Dalam hal ini mungkin kita senang sekali dengan pola growth mindset, tapi di satu sisi mungkin dari diri kita masih ada pola-pola pikir tetap yang masih kita praktekkan, begitu, sehingga kita harus mencoba fokus bersama-sama kepada menanamkan sikap-sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang memiliki growth mindset ini. Karena bagusnya adalah growth mindset itu akan mengarahkan kita kepada kemauan ingin belajar. Fokus kita akan lebih kepada melihat kesempatan untuk belajar. Bagaimana pencerminannya? Pertama, dari segi tantangan, ketika seseorang dengan growth mindset menghadapi tantangan, maka tantangan tersebut akan cenderung dihadapi. Solusi akan berusaha untuk dicari, bagaimana supaya tantangan itu bisa dijawab, bagaimana tantangan itu bisa dilewati. Kemudian ketika menghadapi rintangan, maka kecenderungannya akan bertahan. Kemudian rintangan itu dianggap sebagai sebuah bagian dari usaha, bersabar dengan rintangan. Itu salah satu poin dari pola pikir growth mindset. Kemudian ketika mereka berusaha, mereka akan mengupayakan, mencari cara, mencari strategi yang benar dalam usaha mereka, strategi yang tepat untuk mencapai apa yang mereka harapkan. Kemudian ketika melihat kritik, maka kritik tersebut akan cenderung diterima. Kritik adalah karena dalam pandangan growth mindset, kritik itu merupakan salah satu elemen untuk evaluasi. Salah satu elemen evaluasi yang dapat
terapkan dalam diri mereka. Kemudian ketika melihat kesuksesan orang lain, maka mereka akan cenderung menjadikan itu sebagai motivasi untuk diri sendiri, menjadikan itu sebagai inspirasi untuk nilai mereka, dan mengambil pelajaran baik dari kesuksesan orang lain tersebut untuk masa depan mereka. Sehingga growth mindset ini adalah pola pikir yang betul-betul positif, mengajak kita untuk bergembira atas kesuksesan orang lain dan bersabar ketika kita menghadapi kesulitan dalam setiap usaha kita. Sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai yang diajarkan juga oleh agama kita. Selanjutnya kita akan melihat beberapa poin yang dapat menjadi manfaat dengan adanya penerapan growth mindset dalam diri kita. Ada beberapa poin, diantaranya adalah pertama, ketika kita menerapkan sebuah growth mindset, tentunya kita akan cenderung untuk berusaha mencari feedback atau mencari umpan balik untuk melakukan perbaikan dalam praktek-praktek kita. Umpan balik, dalam hal ini umpan balik itu menjadi sesuatu yang kita tunggu-tunggu, menjadi sesuatu yang kita lihat sebagai upaya untuk memperbaiki diri. Kemudian kedua adalah kita akan cenderung mengelola upaya perbaikan dengan lebih baik. Karena fokusnya adalah keberhasilan dalam berusaha, karena fokusnya adalah keberhasilan dalam belajar, maka kita akan cenderung untuk mencari upaya-upaya perbaikan yang lebih efektif, yang lebih terarah, yang lebih sesuai dengan strategi yang tepat agar kita berhasil dalam melakukan usaha tersebut. Sehingga ketika kita berhasil dan lain-lain seperti itu, maka kecenderungannya juga akan mengurangi stres yang kita miliki. Karena pekerjaan kita selesai dengan baik, kita mencapai hasil yang maksimal juga, sehingga itu akan mengurangi stres dan tentunya akan meningkatkan kepercayaan diri yang kita miliki. Karena dengan kesuksesan yang kita peroleh, dengan hasil maksimal yang kita dapatkan, tentunya kita akan semakin percaya diri juga dalam menghadapi tantangan-tantangan baru, dalam menghadapi rintangan baru, begitu. Kemudian karena kita juga selalu terbuka dengan orang lain, meminta pendapat orang lain, pendapat yang membangun, meminta umpan balik yang membangun untuk kebaikan kita, maka hal ini juga akan membantu untuk meningkatkan kemampuan sosial kita, serta selain itu juga akan memperbaiki motivasi dan capaian yang kita miliki. Karena kembali lagi dengan adanya pola pikir yang baik, pola pikir positif yang kita terapkan begitu, maka itu akan membantu kita memperbaiki motivasi yang kita miliki. Kita akan semakin termotivasi untuk belajar, akan semakin termotivasi untuk bekerja dengan lebih efektif, lebih efisien, lebih baik. Sehingga capaian pun juga akan kita peroleh dengan maksimal. Itulah beberapa poin yang menjadi manfaat apabila kita mampu menerapkan growth mindset ini dengan baik. Selanjutnya, dalam dunia pendidikan, apa itu tujuan growth mindset? Tujuan growth mindset ini memiliki 3 poin penting dalam dunia pendidikan. Dia ditujukan untuk pertama, membantu untuk menutup kesenjangan belajar dan pencapaian anak-anak di kelas. Karena seringkali kita lihat bersama bahwa di suatu kelas itu sering sekali ada kesenjangan pencapaian yang dialami oleh anak-anak. Misalnya kelompok tertentu bisa meraih ranking 10 besar begitu. Kemudian kelompok yang lain kemampuannya sangat jauh dari teman-teman yang bisa mendapatkan ranking begitu. Maka hal ini menandakan adanya kesenjangan belajar dan kesenjangan pencapaian anak-anak di kelas. Nah, dalam hal ini penerapan growth mindset itu tujuannya adalah membantu untuk menutup kesenjangan belajar tersebut, membantu menutup kesenjangan tersebut agar anak-anak yang tadinya mungkin tertinggal setidaknya bisa lebih baik lagi dalam menerima pelajaran, setidaknya apabila tidak mencapai ranking 1 begitu,
Maka ketika tidak mencapai ranking pun yang penting mereka memahami konsep apa, materi apa yang mereka pelajari di kelas, begitu. Jadi kita yang diharapkan adalah membantu menutup kesenjangan tersebut, bukan malah menyembunyikan kesenjangan tersebut, begitu. Karena kadang-kadang dalam pola pikir yang tetap, begitu, ketika anak-anak cenderung mungkin gagal dalam memahami suatu materi, maka kecenderungannya adalah ya dibiarkan saja gagal, dibiarkan saja anak itu tidak mengerti, begitu. Sampai akhirnya kesenjangan itu pun nanti mungkin akan semakin melebar. Nah, dalam hal ini kesenjangan ini harus kita akui keberadaannya, begitu. Kita harus mengakui keberadaan kesenjangan yang ada di kelas, bukan malah menyembunyikannya. Dan kita perlu untuk menghadapi tantangan tersebut, untuk berusaha menutup kesenjangan belajar tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah memberitahu kebenaran tentang pencapaian siswa-siswi di kelas dengan semangat motivasi. Semangat memotivasi anak, bukan dengan tujuan menyalahkan mereka. Jadi di sini seringkali kita melihat anak-anak mencapai peringkat yang sangat bagus, maupun ada juga yang tidak mencapai peringkat yang baik, tidak mencapai pemahaman dalam materi yang kita harapkan. Sebut saja sebagai contoh, mungkin ada satu anak yang mampu lancar sekali membaca di kelas, kemudian anak yang lain mungkin masih terbata-bata dalam membaca, suku katanya masih sering terbolak-balik, begitu. Sehingga hal ini tidak boleh ditutupi. Kebenaran tersebut harus diungkapkan, harus diberitahu kepada anak maupun orang tua mereka. Cara memberitahunya yaitu dengan semangat memotivasi, bukan memberitahu dengan tujuan menyalahkan mereka. Jadi misalnya kita perlu menghindari kalimat-kalimat, pernyataan-pernyataan yang misalnya bersifat membunuh motivasi siswa. Maaf, dalam hal ini mungkin mengurangi motivasi siswa dalam belajar, begitu. Kita tidak bilang, maka kita akan berusaha untuk tidak mengatakan kamu tidak bisa membaca ya karena kamu tidak belajar, kamu tidak bisa membaca karena kamu tidak pintar. Bukan seperti itu mungkin cara memberitahu kebenarannya, tapi mungkin bisa diberitahu dengan cara yang lebih halus, dengan cara yang lebih bisa menyemangati mereka, gitu. Misalnya, kemampuannya masih belum maksimal dalam hal suku kata. Sedikit lagi pasti bisa, seperti itu. Jadi ada kalimat-kalimat yang sifatnya membangun, sifatnya menyemangati, memotivasi siswa, begitu, supaya pencapaian mereka tersebut bisa ditingkatkan. Itu adalah tujuan yang kedua. Kemudian tujuan terakhirnya adalah dengan bersama-sama guru dan siswa menyelesaikan masalah belajar, dan dalam hal ini membantu siswa-siswi menjadi lebih cerdas dan lebih mahir dalam hal belajar. Begitu. Ketika kita sudah mengetahui masalah yang ada, maka dengan bersama-sama kita mencoba untuk mencari cara untuk menyelesaikan masalah belajar tersebut. Apabila masih sulit dalam suku kata misalnya, maka dengan bersama-sama mencoba mencari cara bagaimana caranya supaya permasalahan suku kata itu dapat terlewati, sehingga siswa atau siswi dapat memahami materi-materi dasar yang perlu mereka pahami ketika belajar. Seperti itu. Nah, ini adalah setidaknya tiga tujuan dari penerapan growth mindset dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, ada 4 pernyataan di sini yang mencerminkan pola pikir seseorang. Manakah pencerminan yang tepat dari seseorang yang memiliki growth mindset? Silahkan kita semua mungkin dalam sesi diskusi bisa mendiskusikan mana yang merupakan pencerminan dari seseorang yang memiliki growth mindset. Seperti itu. Pertama, yang berwarna kuning, saya bisa mengajar dengan mudah kalau saja saya merupakan guru yang cerdas. Apakah itu merupakan pola pikir dari seseorang yang memiliki growth mindset? Tentunya tidak.
kita tidak hanya bergantung kepada kemampuan kecerdasan yang mungkin sejak lahir ada atau dimiliki oleh seseorang begitu. Karena kecerdasan bukan sesuatu yang tidak bisa dikembangkan atau bukan sesuatu yang bisa berubah begitu. Jadi pernyataan yang pertama bukan dari seseorang yang memiliki growth mindset. Pernyataan kedua, hasil terbaik tidak didapatkan dengan sekali mencoba. Saya belum bisa sekarang karena masih kurang pengalaman. Nah, kira-kira apakah yang hijau ini merupakan growth mindset atau tidak? Kita bersama bisa sama-sama melihat kata kuncinya di situ ya. Saya belum bisa sekarang karena masih kurang pengalaman. Sehingga ini adalah growth mindset. Kemudian ketiga, jika saya gagal, maka mungkin saya membutuhkan strategi-strategi baru dan menetapkan target yang lebih realistis. Apakah ini merupakan pemikiran dari seorang growth mindset? Tentu saja, karena ketika mengalami kegagalan, maka dikembalikan lagi kepada upaya-upaya yang mungkin belum tepat dilakukan. Sehingga upaya untuk menghadapi kegagalannya adalah mencari strategi-strategi baru dan menetapkan target yang lebih realistis agar pencapaian itu lebih mudah didapatkan. Kemudian yang terakhir, jika saya mengambil resiko ini dan saya gagal, maka saya akan kehilangan wibawa saya. Takut akan kehilangan wibawa ini bukanlah mindset dari seseorang yang memiliki pola pikir berkembang, begitu. Jadi tidak ada ketakutan terhadap image yang jelek atau judgment atau penghakiman yang diberikan oleh orang lain bahwa mungkin takut dikatakan bahwa saya hilang wibawa, saya bodoh atau apa, atau tingkah saya konyol atau bagaimana. Nah, itu bukanlah merupakan pencerminan dari seseorang yang memiliki pola pikir berkembang. Selanjutnya, manakah ucapan dari seseorang yang memiliki growth mindset kepada muridnya yang benar di sini? Mari kita lihat bersama-sama dan mungkin video ini juga bisa di-pause untuk didiskusikan terlebih dahulu bersama tim atau kelompok diskusinya, atau bisa juga di-pause terlebih dahulu untuk menentukan jawaban kita masing-masing. Adapun untuk pembahasannya adalah pertama, usaha yang bagus. Kamu sudah berusaha maksimal. Kalimat ini mungkin terkesan tidak ada masalah, begitu ya. Tetapi kita lihat kalimat pembandingnya di sebelahnya. Usaha yang bagus. Ayo kita lihat mana yang tadi sudah dicoba dan mana yang masih bisa diperbaiki. Jadi, kedua ucapan ini adalah ucapan yang sama-sama menghargai sebuah usaha. Tapi ucapan yang di sebelah kiri itu hanya menekankan kepada, oke, usahamu sudah bagus, kamu sudah berusaha maksimal, selesai. Usaha maksimal, selesai. Tetapi kalimat yang di sebelah kanan itu memberikan nuansa di mana seseorang tersebut mengajak anak didiknya untuk memperbaiki mana yang masih kurang tepat. Sehingga growth mindset yang baik, maksud saya ucapan yang baik yang mencerminkan sikap pola pikir growth mindset yang baik itu adalah yang sebelah kanan. Usaha yang bagus. Ayo kita lihat mana yang tadi sudah dicoba dan mana yang masih bisa diperbaiki. Jadi ada kalimat yang merepresentasi motivasi di situ, memotivasi anak-anak, mengajak anak-anak supaya memperbaiki mana yang tadinya mungkin masih kurang maksimal dalam usahanya atau dalam kegiatan belajarnya, begitu. Kemudian kita lihat lagi kalimat yang di bawah. Sebelah kiri, kamu sudah berusaha maksimal, tidak apa-apa, mungkin memang membaca bukan keahlianmu. Di sebelah kanan, kamu sudah belajar dengan giat. Kalau masih sulit, itu artinya kamu belum bisa, bukan tidak bisa. Jadi kedua kalimat ini kita bisa lihat bahwa kedua-duanya memiliki nuansa yang berbeda. Yang di sebelah kiri lebih kepada menekankan bahwa oke, kamu sudah berusaha, tapi kalau kamu nggak bisa atau kamu tidak bisa, berarti ya itu bukan keahlianmu. Selesai di situ. Tidak perlu berusaha lagi ya karena membaca bukan keahlianmu. Sementara yang di sebelah kanan, itu artinya jika kesulitan itu dihadapi, maka bukan berarti seorang anak itu tidak bisa,
tetapi mereka hanya belum bisa saja karena strategi yang tepat belum diterapkan. Seperti itu. Jadi, sebelah kanan juga adalah ucapan dari seseorang yang memiliki growth mindset, sementara sebelah kiri bukan atau belum mencerminkan growth mindset yang maksimal. Begitu. Dalam hal ini, ketika kita meneliti ucapan-ucapan ini, mungkin banyak yang menjadi ucapan-ucapan yang juga kita sering terapkan. Misalnya saja yang berwarna orange dan yang berwarna hijau ini. Sering sekali kita dengar, oh ya, usahanya bagus, kamu sudah berusaha maksimal, selesai di situ. Jadi seolah-olah ada pujian yang diberikan, tapi pujian yang diberikan tersebut hanya bersifat untuk menenangkan anak saja, tidak memberikan solusi, hanya bersifat sebagai menenangkan perasaan supaya mungkin perasaan anak tersebut tidak terlalu down begitu. Yang mana merupakan niat yang baik sebenarnya, bukan niat yang buruk, itu niat yang baik begitu. Tetapi dalam praktik growth mindset ini masih kurang tepat strategi untuk memberikan pujian untuk menenangkan anak ini masih kurang tepat menurut pendapat Carol Dweck dan menurut pandangan growth mindset ini. Lalu bagaimana sikap kita terhadap pujian dan upaya untuk memotivasi anak tersebut? Nah, Carol Dweck dalam hal ini memberikan beberapa reminder atau pengingat bagi kita bahwa kita perlu berhati-hati ketika memberikan pujian dan motivasi kepada anak. Pertama, Profesor Dweck mengingatkan kita bahwa growth mindset itu bukan hanya tentang usaha saja. Jadi usaha itu bagus, tetapi usaha itu bukanlah semata-mata yang paling penting. Yang paling penting adalah pemetaan usaha yang tepat. Usaha yang tepat itu yang penting. Kita berusaha itu bagus, tetapi berusaha yang tepat itu lebih bagus lagi. Sehingga upaya-upaya kita mungkin akan membuahkan hasil yang lebih baik begitu. Jadi tidak hanya sekedar berusaha saja, tidak hanya sekedar belajar saja. Misalnya seseorang belajar 10 jam tidak berhenti, ya itu namanya usaha. Tapi belajar 10 jam tanpa henti itu tidak baik untuk otak dan bukan praktek yang baik, misalnya seperti itu. Jadi sehingga usaha yang baik adalah usaha yang betul-betul tepat sasaran. Itu yang diharapkan oleh growth mindset. Kemudian kedua, dijelaskan sempat saya jelaskan tadi bahwa usaha anak itu sangat penting, tetapi terkadang mereka juga membutuhkan strategi baru. Ketika usaha mereka masih membuat mereka kesulitan dalam belajar. Inilah pemetaan usaha yang tepat tersebut. Jadi usaha yang tepat itu adalah usaha dengan menerapkan strategi baru yang lebih terarah, yang lebih dapat menjawab kesulitan dalam belajar. Kemudian terakhir, ketika memberikan pujian, seringkali itu hanya diberikan atas usaha anak saja untuk membuat mereka merasa senang. Yang mana sebenarnya bukan sesuatu yang salah, tetapi salah apabila hanya berhenti di situ saja. Jadi pujian untuk membuat mereka merasa tenang, merasa senang itu bagus, tetapi harus selalu dibarengi dengan kegiatan pendampingan belajar yang lebih terarah. Jadi ketika sudah dipuji usahanya, dipuji usaha yang tepat di situ, maka jangan berhenti di situ saja, tetapi juga penting untuk diberitahu mungkin kekurangannya di mana, apa yang masih belum jelas, apa yang masih belum tepat dipahami oleh anak tersebut, dan kita berusaha untuk mengajarkan mereka, memberikan pendampingan belajar yang lebih baik, lebih terarah dengan strategi-strategi yang lebih tepat, supaya upaya atau usaha anak tersebut itu dapat menghasilkan hasil belajar yang lebih baik, yang lebih maksimal. Selanjutnya, di sini ada 3 kelompok kalimat yang mencerminkan mana yang lebih diterapkan oleh
orang-orang yang memiliki growth mindset dan mana yang sebaiknya dihindari untuk diucapkan apabila kita ingin menerapkan growth mindset begitu. Kita lihat di sini yang sebelah kiri dan sebelah kanan, dan di situ saya menandai sebelah kanan dengan tulisan yang lebih tebal karena sebelah kanan adalah lebih kepada upaya untuk menyemangati dan membimbing anak. Sementara yang sebelah kiri adalah upaya untuk memberikan pujian atau semangat untuk menenangkan saja. Menenangkan anak itu baik, tetapi yang diharapkan oleh growth mindset adalah bukan penenangan semata, tetapi juga ada upaya untuk menyemangati, ada upaya untuk tidak menyerah dalam membimbing anak. Kita lihat satu persatu, dan mungkin kita bisa, apabila kita sedang ada di forum diskusi, kita mungkin bisa mendiskusikan semua kalimat-kalimat ini, begitu. Untuk yang pertama, sebelah kiri ada tidak semua orang pintar membaca, cukup lakukan sebisamu saja. Ini adalah kalimat yang cenderung Dweck harapkan untuk kita hindari. Jadi kemampuan membaca, berhitung bagi anak itu sangat penting untuk dikuasai, apalagi di usia-usia sekolah dasar. Sehingga penting untuk mereka agar dapat betul-betul memahami, maksud saya menguasai kemampuan membaca dan berhitung tersebut. Sehingga kalimat pertama yang sebelah kiri itu agak sedikit mematahkan upaya kita untuk membuat seorang anak menjadi paham membaca dan paham berhitung, begitu. Jadi kita tidak bisa mengatakan tidak semua orang pintar membaca atau tidak semua orang pintar berhitung. Cukup lakukan sebisamu saja. Itu seperti kita mengharapkan bahwa anak tersebut untuk usaha sebisanya saja. Apabila tidak bisa ya sudah tinggalkan, begitu. Jadi seolah-olah kita mengajarkan kepada anak tersebut untuk meninggalkan hal yang sulit dipahami, itu begitu. Apalagi ketika usia dasar, konsep-konsep materi belajar, materi berhitung itu kan sebenarnya tidak kompleks, sehingga harusnya kemampuan anak itu bisa untuk menguasai hal tersebut, begitu. Jadi yang lebih disarankan untuk dikatakan adalah yang sebelah kanan. Ketika kita belajar hal yang sulit untuk kita, maka kemampuan kita sebenarnya ikut berkembang perlahan-lahan. Kita tidak mengharapkan adanya, sama dengan kalimat yang kedua, begitu. Kita tidak mengharapkan adanya usaha yang betul-betul langsung berhasil, tetapi kesulitan itu wajar terjadi. Apabila kesulitan itu terjadi, yaitu bukan berarti anaknya tidak bisa, tetapi hanya belum bisa saja. Hanya belum bisa karena strategi yang tepat belum digunakan, begitu, motivasinya belum ada, seperti itu. Sehingga besar sekali kemungkinan sebenarnya bahwa seorang anak, terutama di usia yang masih kecil, ketika mereka sekolah dasar di kelas awal misalnya, besar kemungkinan mereka sebenarnya untuk mencapai keberhasilan dalam upaya belajar mereka. Karena ketika mereka kecil, justru pengaruh dari kemampuan otak yang dikembangkan dengan baik, serta pengaruh pola pikir itu sangat besar. Apalagi karena anak-anak cenderung merasa sangat termotivasi ketika motivasi dan semangat yang benar itu diberikan dengan cara yang baik oleh guru atau orang tua mereka. Seperti itu. Kemudian demikian pula kalimat yang ketiga perlu di-highlight sedikit di sini karena sering sekali dari kita juga mengucapkan hal serupa, di mana kita di sebelah kiri kita sering bilang jangan khawatir, yang pasti kamu pasti bisa kalau kamu berusaha. Maaf, di sini tulisannya adalah kamu. Jangan khawatir, kamu pasti bisa kalau kamu berusaha. Nah, ini adalah kalimat yang sebenarnya merupakan sebuah kalimat penyemangat, misalnya adalah kalimat penyemangat yang menyemangati dan bersifat motivasi. Ini benar. Tetapi yang perlu di-highlight atau perlu digarisbawahi di sini adalah kalimat ini
bisa kita berikan apabila kita memang menggunakan strategi yang benar. Tetapi ketika anak-anak menggunakan strategi yang salah, maka bisa jadi setiap usaha yang mereka lakukan itu bisa jadi tidak membuahkan hasil, sehingga hanya akan memupus harapan anak-anak saja. Mereka tidak tahu kapan berhenti berusaha, mereka tidak tahu sampai sejauh apa mereka berusaha sampai mereka bisa. Kalau mereka sudah berusaha sangat banyak, tetapi masih belum juga mampu dalam menguasai materi yang mereka harapkan, itu justru bisa menurunkan motivasi belajar anak, karena mereka bisa berpikir sejauh apapun saya berusaha bisa jadi saya tidak bisa begitu. Jadi hati-hati sedikit ketika kita memberikan kalimat yang ketiga ini. Jangan khawatir, kamu pasti bisa kalau kamu berusaha. Ingat baik-baik, ini hanya berlaku apabila mereka betul-betul menggunakan strategi yang benar begitu. Jadi lebih baik kalau menurut Carol Dweck, Profesor Dweck, kalimat ketiga sebelah kiri lebih baik dihindari saja. Begitu. Bagaimana kita menggantinya? Kita ganti saja dengan kalimat yang lebih realistis begitu. Jangan khawatir, kita tidak harus bisa kok setelah sekali mencoba. Nggak semua orang itu memang langsung bisa setelah sekali mencoba, dan tidak masalah. Banyak orang lain yang juga setelah sekali mencoba itu mereka tidak bisa. Apakah yang penting perlu diperhatikan? Nah, yang penting adalah kemampuan anak bisa berkembang perlahan-lahan. Kemudian setelah itu anak-anak bisa diajak untuk melihat apa kesulitannya tersebut, apa kira-kira jalan keluar yang baik, strategi apa yang kira-kira baik, seperti itu. Jadi kalimat seperti ini yang diharapkan oleh Dweck untuk bisa kita terapkan begitu. Kita tidak lari dari kenyataan bahwa kita tidak boleh lari dari kenyataan bahwa anak-anak mengalami kesulitan begitu. Kalau anak-anak mengalami kesulitan dan kita hanya mendorong mereka untuk berusaha saja begitu, itu yang kurang tepat. Ya, karena yang perlu didorong adalah kita harus mendorong anak-anak untuk belajar dengan strategi yang benar. Tidak hanya itu, kita sebagai guru juga perlu untuk mendampingi proses tersebut agar anak-anak betul-betul berada di atas jalan yang tepat untuk belajar, sehingga harapan kita hasil belajar mereka bisa maksimal. Kita bisa sama-sama untuk pause video ini, mungkin kemudian mendiskusikan ketiga jenis statement ini lebih lanjut. Adapun dalam video kali ini, kita akan melanjutkan materi kita dengan menonton sebuah video tentang penjelasan lebih lanjut mengenai growth mindset, pola pikir growth mindset ini. Setelah itu, kita bersama-sama, jika kita memiliki forum diskusi, maka mari kita bersama-sama mendiskusikan hasil dari video yang kita tonton setelah ini dalam forum diskusi 10-15 menit. Ibaratnya otak kamu tuh bisa kamu latih, potensi kamu tuh bisa kamu latih. Growth mindset itu adalah pola pikir yang percaya bahwa potensi, kecerdasan, atau kemampuan seseorang itu bisa terus berkembang, terus berubah. Dan anak-anak yang dibesarkan dengan growth mindset tidak akan rendah diri, tidak akan merasa minder ketika mereka mendapat nilai yang buruk, karena mereka tercetak memiliki pola pikir yang nilai aku sekarang ini tidak mendefinisikan kemampuan aku yang sebenarnya. Ada satu riset mengenai growth mindset yang dilakukan oleh Profesor Carol Dweck. Dari sini Profesor Carol Dweck melihat bahwa anak-anak yang punya growth mindset yang baik ya, itu mereka punya yang kita bilang tuh daya lenting atau tingkat resiliensi, ketahanan terhadap kegagalan yang lebih oke dibanding teman-temannya. Mereka nggak takut gagal, mereka tahu bahwa proses itu lebih penting daripada hasil, dan hasil itu akan mengikuti ketika kerja keras dan proses mereka itu mereka lakukan dengan baik. 2 tips praktis
untuk orang tua dan guru melatih growth mindset pada anak. Yang pertama, kita berikan praise, komplimen, atau pujian itu pada proses kerja keras, usaha, perseverance yang mereka lakukan. Kita akan memuji, wah, kamu sudah bekerja keras. Wah, luar biasa, kamu gagal, kamu terus mencoba. Jadi kita highlight prosesnya, kita highlight usahanya, ketahanannya. Yang kedua, kita bisa mengedukasi mereka, ibaratnya otak kamu tuh bisa kamu latih, potensi kamu tuh bisa kamu latih. Dengan demikian kita menumbuhkan suatu pola pikir yang, oh, orang itu pinter karena usaha, karena strategi, karena ketahanan, kerja keras. Nah, sekarang setelah menonton video tersebut, upaya apa saja yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan pola pikir berkembang diri dan murid-murid kita? Jadi, dalam sesi 10-15 menit, mungkin dalam forum diskusi ini bisa didiskusikan dan dibicarakan terlebih dahulu. Adapun untuk tujuan penyelesaian video kali ini, saya akan membahas beberapa upaya mengembangkan growth mindset diri terlebih dahulu. Pertama, yang perlu dilakukan adalah kita perlu mengenali mindset kita. Manakah mindset yang lebih condong kita miliki dalam diri kita? Apakah kita lebih condong pada growth mindset ataukah condong kepada fixed mindset? Hal yang perlu diingat adalah fixed mindset atau pola pikir tetap itu bukanlah sebuah celah. Jadi, apabila kita memiliki fixed mindset, maka itu bukanlah sesuatu yang kita perlu malu untuk miliki begitu. Kenapa demikian? Karena menurut Carol Dweck, pada dasarnya itu agak sedikit mustahil untuk memisahkan antara fixed mindset dan growth mindset. Justru keduanya akan berjalan bersamaan. Nah, menurut Dweck dalam hal itu yang perlu kita dalam hal ini yang perlu kita pahami adalah kita perlu mengenali sejauh mana growth mindset itu ada di dalam diri kita dan sejauh mana fixed mindset itu ada dalam diri kita. Jadi kita harus sering menganalisa perasaan yang kita miliki, harus sering menganalisa kecenderungan-kecenderungan apa yang kita miliki ketika kita menghadapi sesuatu. Nah, dalam hal ini Dweck melanjutkan untuk menyarankan kepada kita bahwa kita tidak hanya perlu mengenali mindset kita, tetapi juga perlu untuk mempelajari perasaan kita ketika menghadapi sesuatu. Pertama, ketika kita menghadapi tantangan, yang disarankan adalah kita perlu melihat lagi perasaan mana yang muncul dari diri kita. Apakah kita merasa takut dan ingin menghindar, ataukah kita merasa deg-degan tapi ingin sekali untuk mencoba. Nah, apabila kita merasa takut dan ingin menghindar, maka tidak masalah begitu. Itu artinya kita sedang didominasi oleh mindset tetap, pola pikir tetap kita. Apabila kita takut menghadapi tantangan, maka fixed mindset yang tengah mendominasi kita. Nah, dalam hal ini perlu diterima terlebih dahulu, sambil perlahan-lahan mencoba untuk meyakinkan diri bahwa kita tidak boleh takut, kita tidak boleh menghindar, kita harus coba perlahan-lahan untuk menghadapi tantangan tersebut. Yang penting adalah hati-hati dan menerapkan strategi yang baru, seperti itu. Demikian pula kedua, bagaimana ketika siswa atau siswi yang kita ajarkan itu tidak belajar atau tidak mendengarkan penjelasan kita. Apa yang kita rasakan? Apakah kita merasa tidak kompeten? Apakah atau justru kita merasa kalau ini adalah tantangan untuk mencari strategi mengajar yang lebih fun, lebih menyenangkan untuk anak misalnya. Nah, kalau misalnya kita merasa lebih tertantang, mungkin itu tandanya bahwa growth mindset kita mendominasi kita ketika kita menghadapi situasi tersebut. Tapi kalau kita merasa menyerah, merasa tidak kompeten dalam mengajar begitu, berarti fixed mindset yang tengah mendominasi kita. Dan perlahan-lahan kita harus mencoba mengenali
perasaan tersebut agar bisa kita jalan bersama-sama supaya perasaan tersebut bisa kita bisa kita rubah menjadi ke arah perasaan yang lebih didominasi oleh growth mindset. Demikian pula yang ketiga, ketika kita menghadapi kritik, perasaan mana yang muncul? Apakah kita marah, atau apakah kita merasa kalah, atau justru kita merasa semangat untuk belajar memperbaiki hal tersebut? Kalau kita merasa semangat untuk belajar memperbaiki, artinya kita didominasi oleh growth mindset. Kalau kita merasa marah dan kalah terhadap kritik tersebut, artinya kita sedang didominasi oleh fixed mindset. Dan terimalah perasaan tersebut, tetapi di satu sisi selalu mencoba secara sadar untuk memperbaiki sikap tersebut. Kemudian yang terakhir, ketika kita melihat guru lain yang lebih baik dari kita, bagaimana perasaan yang muncul? Apakah kita merasa iri, terancam, ataukah kita merasa termotivasi? Sama dengan penjelasan-penjelasan sebelumnya, apabila fixed mindset yang lebih mendominasi kita, maka untuk saat ini kita terima saja dulu. Kita terima terlebih dahulu, sambil perlahan-lahan kita coba untuk akui bahwa sifat tersebut tidak ada untungnya untuk kita. Sifat fixed mindset, merasa iri, merasa marah terhadap kritik, ini tidak ada untungnya untuk kita. Lebih baik kita kenali perasaan tersebut sambil kita berusaha untuk memperbaiki sifat-sifat kita agar menjadi lebih berorientasi kepada growth mindset. Selanjutnya, upaya terakhir dalam mengembangkan growth mindset menurut Dweck adalah coba untuk terima perasaan tersebut seperti yang saya ucapkan tadi. Di satu sisi juga terus berusaha untuk memperbaiki, serta terakhir kelilingilah diri kita dengan orang-orang yang memiliki growth mindset. Karena lingkungan amat berpengaruh untuk pola pikir kita. Manakala lingkungan kita baik, manakala kita dikelilingi oleh orang-orang sukses dengan growth mindset-nya, maka bukanlah sesuatu yang tidak mungkin apabila kita nantinya juga ikut merasakan kesuksesan dari ikut terpengaruh begitu dengan pola pikir growth mindset yang dimiliki orang-orang tersebut. Demikian, selanjutnya bagaimana upaya untuk mempraktekkan growth mindset dalam kegiatan mengajar. Kegiatan-kegiatan, upaya-upaya yang bisa kita lakukan adalah, pertama, kita bisa membiasakan diri untuk mengembangkan ranah profesionalitas mengajar kita dengan cara bagaimana? Memperbanyak membaca tentang ide-ide atau teknik-teknik mengajar yang lebih efektif. Ini penting sekali untuk kita pahami bersama, karena seiring dengan teknologi yang semakin berkembang, maka praktek mengajar pun semakin berkembang. Contohnya, mungkin anak-anak zaman sekarang akan lebih merasa lebih senang untuk belajar dengan menerapkan game yang berbasis teknologi misalnya, daripada game yang mungkin terkesan tradisional misalnya. Maka sebagai tenaga pendidik, kita perlu untuk merefresh, memperbaharui teknik-teknik belajar kita dengan ide-ide baru, dengan teknik-teknik baru yang setidaknya dapat lebih menumbuhkan motivasi murid-murid yang kita ajarkan. Kemudian selain itu, kita juga dapat mengamati praktik guru atau rekan lainnya dalam menghadapi siswa atau siswi. Karena tidak bisa kita pungkiri begitu. Ketika seorang guru itu mungkin terkesan memiliki cara mengajar yang lebih baik dari kita, maka coba tanyakan praktik apa yang mereka kerjakan, coba tanyakan saran mereka untuk memperbaiki praktik mengajar kita bagaimana. Begitu. Jadi ambil praktik-praktik baik yang mereka terapkan. Kemudian ketiga, selalu minta umpan balik atau feedback. Ketika kita menerima feedback juga lebih baik kita hadapi dengan senyuman, menghadapinya dengan mindset atau pola pikir bahwa umpan balik itu bukanlah serangan untuk kita, tetapi semata-mata adalah saran untuk memperbaiki ranah praktik kita, begitu. Sehingga tentunya kita mengharapkan umpan balik
umpan balik yang kita terima dari pembina atau dari rekan kerja yang kita hargai tersebut dapat menjadi sebuah vitamin mungkin untuk memperbaiki praktik kita begitu. Itu yang 3 hal yang perlu dilakukan. Kemudian bagaimana dengan hal-hal yang perlu untuk dihindari? Apa saja yang perlu untuk dihindari? Ada 3 poin juga. Pertama, kita perlu untuk menghindari berpikir berlebihan atau berpikir negatif terhadap penilaian yang diberikan rekan kerja kita kepada kita begitu. Jadi, kadang-kadang ketika ada umpan balik yang kita terima, kita langsung berpikir negatif bahwa kita selama ini mungkin sudah menerapkan cara yang konyol, menerapkan cara yang tidak bagus begitu, sehingga kita menjadi tidak menyukai diri kita sendiri. Nah, itu lebih baik dihindari saja. Bahwa penilaian tersebut, semua umpan balik itu tujuannya adalah untuk hal-hal yang baik bagi kita, hal-hal yang positif bagi kita. Tentunya umpan balik yang membangun ya, yang kita bicarakan di sini, bukan penghakiman. Karena kita tidak bisa pungkiri juga kadang-kadang mungkin ada rekan kerja atau ada pembina yang mungkin terkesan menyalahkan kita, memberikan umpan balik yang bersifat menurunkan motivasi kita. Nah, umpan balik yang seperti itu lebih baik dihindari saja, ditinggalkan saja. Oleh karena itu penting untuk kita mencari umpan balik yang betul-betul berasal dari orang-orang yang memang bisa kita hargai, bisa kita percaya kalimatnya, bisa kita percaya hasil feedbacknya itu adalah untuk kebaikan kita, bukan feedback yang diberikan untuk menjatuhkan kita, begitu. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki praktik menghindari kegiatan memperbaiki praktik dengan cara sendiri. Dalam hal ini ketika kita mencoba untuk memperbaiki praktik mengajar yang kita miliki, sebenarnya ini bukanlah proses kita seorang diri. Karena kadang-kadang kita mungkin tidak bisa menilai diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita perlu adanya umpan balik tadi. Umpan balik itulah yang akan menjadi masukan bagi kita begitu. Kita tidak bisa menilai diri kita sendiri tentunya, yang mana dalam hal ini penting untuk kita mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang juga memiliki praktik mengajar yang baik, memiliki praktik mengajar yang lebih baik begitu, sehingga dapat memberikan kita feedback yang membangun tadi. Jadi ini bukanlah pekerjaan yang kita memperbaiki diri. Maksud saya, mempraktikkan growth mindset bukanlah pekerjaan yang bisa kita lakukan dengan sendiri saja supaya hasilnya bisa maksimal begitu. Kemudian ketiga, kita juga perlu menghindari kegiatan menghindar dari aktivitas kolaboratif atau aktivitas kerjasama. Maka sebaliknya, kita perlu memperbanyak aktivitas kerjasama, perlu memperbanyak aktivitas kolaborasi, memperbanyak aktivitas saling bertukar pikiran, saling bertukar praktik yang baik dalam hal mengajar. Tentunya dengan rekan kerja yang kita percayai begitu, rekan kerja yang memiliki pola pikir berkembang dalam nilai-nilai mengajarnya, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana upaya untuk membangun growth mindset pada anak didik kita. Nah, ada beberapa hal yang dapat kita highlight di sini, rangkuman dari apa yang tadi kita sudah bicarakan sebelumnya, begitu. Pertama, tentunya menciptakan lingkungan yang positif. Lingkungan positif itu menurut kita bersama bagaimana? Kita definisikan dulu lingkungan positif, begitu ya. Kalau dalam hal ini, lingkungan positif bisa kita artikan dengan lingkungan yang bersifat membangun, lingkungan yang bersifat memotivasi anak, bukan lingkungan yang dipenuhi oleh kalimat-kalimat yang mungkin menyalahkan anak, menghakimi anak, begitu. Tidak, bukan lingkungan yang menyalahkan atau menghakimi anak, begitu. Tetapi lingkungan yang lebih mengajak anak untuk belajar begitu, mengajak anak untuk
memotivasi mereka mungkin. Jadi lingkungan-lingkungan yang positif untuk perasaan emosional anak, sehingga anak didik sendiri bisa lebih semangat juga dalam hal belajarnya, begitu. Kemudian kedua, memberi umpan balik yang tepat, feedback yang tepat, begitu. Feedback yang tepat itu seperti apa? Pertama, bukan memberikan pujian untuk bakatnya, begitu, tetapi memberikan pujian untuk usaha tepat yang sudah dilakukan. Kemudian kedua adalah bukan tujuannya memberi kenyamanan, tetapi tujuannya adalah memberi masukan yang membangun, begitu. Kemudian yang ketiga, tidak ada kata tidak bisa, tetapi belum bisa, itu yang ada. Maka seringlah menggunakan kata belum. Apabila anak-anak merasa mungkin ingin menyerah dalam hal belajar suku kata, mungkin menyerah dalam hal belajar huruf, maka itu bukan berarti mereka tidak bisa, itu artinya adalah mereka belum bisa saja. Maka perbanyaklah menggunakan kata belum ini, bukan kata tidak. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam materi singkat mengenai pola pikir ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua juga bisa menerapkan nilai-nilai pola pikir berkembang atau growth mindset dalam diri kita dan dalam praktik mengajar kita.